Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji nama Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-28. Hari ini tema firman Tuhan, panggilan sebagai pengikut Kristus. Kisah ini dimulai ketika Yesus coba menyampaikan pemberitahuan yang tidak mengenakan. Bapak Ibu, saya yakin kita lebih suka mendengar berita sukacita daripada berita penderitaan. Tetapi mau tidak mau, rela tidak rela, ini satu realita yang harus kita hadapi. Kita pun harus siap menerima berita yang tidak mengenakan. Setuju Bapak Ibu? Kita harus bersedia bukan hanya menerima berita baik, tapi terkadang kita harus berani dan siap menerima berita yang tidak baik. Dan kisah ini menjadi tidak menarik Bapak Ibu bagi murid-muridnya, karena Yesus sedang mengumandangkan satu tema yang gak menarik bagi manusia pada umumnya, penderitaan. Dan kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, betapa ekstrimnya Petrus langsung, kalau kita baca di ayat ini, Tuhan, ayat 22, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Coba lihat Bapak Ibu, Petrus seolah-olah berpikir, wah ini gak boleh nih. Dan dia mulai berkata, Tuhan kiranya menghindari kita daripada hal itu. Tapi coba lihat jawaban Yesus luar biasa loh. Yesus tidak berkata, amin, puji Tuhan gitu. Tapi coba lihat apa yang disampaikan atau respon dari Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis. Bayangkan loh Bapak Ibu. Kadang sesuatu yang baik itu ternyata belum tentu benar. Bapak Ibu, saya ingin katakan dari firman Tuhan ini, bahwa tidak selalu berita yang baik itu benar untuk kita. Tidak selalu berita yang menyenangkan itu baik untuk kita. Dan fakta ini Bapak Ibu, ketika Petrus seolah-olah kan baik Bapak Ibu. Kita kan seringkali doa kita juga gitu, Tuhan hindarkan kami dari malapetaka, Tuhan hindarkan kami dari penderitaan. Tapi malah Yesus menghardik dia, hei iblis nyala kau. Saya pikir ini, bayangkan loh, sampai bagi saya Yesus itu beda loh responnya terhadap yang lainnya. Karena ini langsung nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik kita bahas. Ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya gak takut Bapak Ibu. Ngomong penderitaan, ya enak Bapak Ibu. Tapi memang kita harus dikondisikan untuk bisa menerima penderitaan. Kita harus disiapkan untuk bisa menerima penderitaan. Karena kekristenan bukan hanya berbicara tentang jawaban doa, tapi kekristenan berbicara bagaimana bergumul di tengah-tengah doa yang belum dijawab. Dan saya ingin mengajak kita menjadi seimbang di dalam kekristenan. Bukan hanya bicara tentang berkat-berkat, tapi bicara tentang bagaimana mengikut Kristus. Kita tidak bisa mengatakan hidup ini akan fine-fine saja, hidup ini akan nyaman-nyaman saja. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan kalau kita mengikut Kristus, ada risiko di dalamnya. Dan saya ingin masuk ke dalam tema ini. Boleh dimunculkan PowerPoint-nya? Saya ingin latar belakang tadi, dan yang mau kita bahas ayat 24. Ayat 24 dikatakan gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kelihatan gak sih Bapak Ibu ya? Kelihatan gak ya? Gak terlalu jelas ya? Biarlah Roh Kudus yang memperjelas bagi Bapak Ibu. Jadi nama Tuhan ya. Boleh lanjut. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan BSD, terjemahan bahasa sederhana, Alkitab mencatat demikian. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Versi yang lain, lanjut lagi. Versi yang lain, versi mudah dibaca. Kemarin saya sampaikan pelayan-pelayan, kenapa Alkitab kita banyak versi? Karena Tuhan ingin menyampaikan pesan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya kita bersyukur orang Kristen, Alkitab kita tidak hanya dengan satu bahasa sehingga kita harus mengerti bahasa itu baru kita ngerti Tuhan, tidak. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan bahasa-bahasa yang bisa kita mengerti, sehingga supaya semakin dapat kita maknanya.
Tuhan tidak mau mempersulit orang mengenal Dia, makanya dikasih bahasa-bahasa, ada bahasa versi mudah dibaca, ada firman Allah yang hidup, ada terjemahan baru, ada begitu banyak supaya mempermudah kita memaknai arti dari firman Tuhan itu. Kalau di dalam versi mudah dibaca, Alkitab mencatat demikian. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus melupakan keinginan-keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan harus mengikut aku. Bapak Ibu, saya katakan gini, keselamatan itu gratis, anugerah. Kita meresponinya dengan iman, bukan dengan kebaikan kita. Tetapi mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Saya ulangi, keselamatan itu anugerah. Bukan karena kerohanian kita diselamatkan. Bukan karena pemberian kita diselamatkan. Bukan karena kita sudah berkeringat untuk Tuhan kita selamatkan. Bukan. Keselamatan itu adalah anugerah di atas kayu salib yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya meresponinya dengan percaya kepada Dia. Tetapi mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Dan saya ingin mengajak kita belajar dua hal hari ini. Syarat mengikut Tuhan. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib. Nggak enak Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu, menyampaikan berkat dengan menyampaikan penderitaan lebih enak menyampaikan apa Bapak Ibu? Berkat. Bapak Ibu saja kalau mau menyampaikan berita yang nggak enak kan agak lain kan? Gimana nanti perasaannya? Gimana nanti? Tapi memang harus disampaikan. Karena Alkitab kita itu suka dan duka. Alkitab kita itu seimbang. Tidak fokus hanya kepada berkat melulu, tapi ada penderitaan di dalamnya supaya kita boleh memaknai arti kehidupan sesungguhnya. Dan hari ini kita mau belajar dua hal ini Bapak Ibu. Lanjut, menyangkal diri itu berbicara tentang melupakan keinginan-keinginan, melupakan kepentingan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak punya agenda sendiri. Itu definisi dari menyangkal diri. Jadi ketika kita mengatakan mau ngikut Tuhan, kita harus berani menyangkal diri. Menyangkal diri itu yang pertama, kita melupakan keinginan-keinginan kita. Dalam pengertian Bapak Ibu, kita mendahulukan keinginan Tuhan daripada keinginan kita. Ini gak mudah Bapak Ibu. Saya kasih contoh, tolong kamulah contoh karena kamu di depan. Yang namanya mengikut, contoh, anggaplah saya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya, anggaplah adilah pengikut saya. Yang namanya mengikut Bapak Ibu, dia mengikuti schedule saya atau saya mengikuti schedule-nya? Hardy ngikuti schedule saya atau saya ngikuti schedule-nya? Hardy ngikuti. Kalau saya bilang berangkat, berarti dia berangkat. Walaupun dia punya keinginan, tapi ketika saya mengatakan berangkat, dia ngikut. Kalau saya ke kanan, dia ke kanan. Kalau saya masuk got enggak? Iya. Dia tidak punya agenda sendiri. Dia mengikuti kemana saya pergi, itu namanya pengikut. Dia melupakan kepentingannya. Aduh, aku ditelepon nih sama boru apa? Boru apa dia? Boru-boru lah gitu ya. Aduh, gimana nih tulang gitu ya. Ikut dong. Kadang kepentingan kita harus kita singkirkan supaya ngikut Tuhan. Bukan berarti saya katakan Bapak Ibu kita nggak punya kepentingan, enggak. Tapi dalam beberapa hal kita berani bayar harga untuk itu. Amin. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi ketika saya maju, Hardy maju. Dia nggak bisa berkata, tunggu dulu dong. Saya belum selesai, dia enggak. Bukan saya nuruti dia, tapi dia nuruti saya. Bukan saya ngikuti dia, tapi dia ngikuti saya. Ketika saya berkata maju, ya maju. Saya nggak kompromikan rencana saya dengan rencana dia. Tapi dia yang mengkompromikan rencananya dengan rencana saya. Itu namanya menyangkal diri Bapak Ibu. Terima kasih, silakan nanti dihubungi laburu apa tadi itu ya. Tidak mementingkan diri sendiri. Ini namanya menyangkal. Dan bahasa terakhir saya katakan, tidak punya agenda sendiri. Ketika agenda kita selaras dengan agenda Tuhan, rancangan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi itu syaratnya kita mengikut, kita tidak punya agenda sendiri. Bahkan, coba lanjut lagi. Bahkan kita harus berani mengatakan tidak kepada keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak
Tuhan. Itu namanya menyangkal diri, Bapak Ibu. Kita berani mengatakan tidak kepada keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita maknai ini, Bapak Ibu, itulah art definisi menyangkal diri. Yang berikutnya, saya akan cepat saja Bapak Ibu. Yang kedua, sesudah kita menyangkal diri, kita harus memikul salib. Ini syaratnya. Memikul salib itu kita memiliki salib kita sendiri. Masing-masing kita umat Tuhan, kita punya salib sendiri. Ukurannya, beratnya, itu berbeda setiap orang. Setiap orang harus memikul salibnya. Kita nggak bisa berikan salib kita kepada orang lain dan kita pinjam salib orang lain untuk kita pikul. Dan Alkitab mencatat memikul, Bapak Ibu, bukan menyeret, bukan membawa, tapi letak di bahu. Ada tanggung jawab di dalamnya. Tidak sebentar bisa kita tinggalkan, tapi dia harus tetap ada di pundak kita. Tidak bisa kita memikul salib orang, dan tidak perlu kita membandingkan salib kita. Kalau si Anu enak kali kayaknya hidupnya, kalau aku kok menderita terus. Bangun pagi penderitaan, mau tidur pun penderitaan. Kalau si Anu kayaknya bangun pagi dolar gitu ya, bangun pagi langsung dapat uang, mau tidur pun masih rekeningnya masuk. Waduh gitu. Bapak Ibu, seringkali kita membandingkan salib kita dengan orang lain dan kita mulai komplain dengan banyak hal. Tetapi orang yang mau mengikut Tuhan, syaratnya dua tadi, menyangkal diri dan memikul salibnya. Salib itu apa? Lanjut. Penderitaan sebagai anak Tuhan. Jadi salib itu adalah ketika kita menderita sebagai anak Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan. Berapa banyak karena salib kita. Di beberapa hal kita mengalami diskriminasi, itulah salib. Kita tidak masuk prioritas, itulah salib. Kita agak sedikit dianaktirikan, itulah salib. Penderitaan karena kita anak Tuhan. Karena kita melekat dalam diri kita anak Tuhan. Anak-anak muda, ketika engkau memikul salib, mungkin ketika orang lain sudah nikah, cepat dapat dulu, kau belum dapat karena mungkin engkau mempertahankan komitmenmu, itulah salib. Kita tidak mengorbankan iman kita, kepercayaan kita hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena tawaran-tawaran dunia, itulah salib. Salib itu adalah ketika kita harus menderita karena kita mengikut Tuhan. Yang berikutnya, salib itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Menjadi garam dan terang. Kita punya tanggung jawab untuk keberadaan kita, kehidupan kita itu memberikan rasa bagi orang. Jangan ketika kita hadir jadi musibah bagi orang. Jangan ketika kita hadir jadi bencana bagi orang. Tapi seperti garam yang kita ketika hadir, ketika ibu-ibu masak di rumah, kalau lupa kasih garamnya, coba dikasih sama suaminya, jadi masalah nanti. Apanya ini? Bisa jadi masalah, bisa jadi bencana ketika tidak ada garam, nggak ada rasa di sana. Salib itu adalah kita punya tanggung jawab, menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kepada dunia ini. Kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kepada orang-orang di dunia ini bahwa kita punya Tuhan. Dan kita memberikan pengaruh bagi mereka lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Menjadi terang itu bukan bicara tentang simbol-simbol kekristenan. Makanya Bapak Ibu, gereja kita ini kalau kita lihat di luar nggak seperti gereja, nggak ada salibnya. Kita nggak perlu buat menara yang tinggi. Karena gereja itu bukan salibnya yang dikasih lampu, tapi hidup kita yang menerangi. Kalau salib kasih lampu, mati listrik, mati dia. Jadi kita nggak perlu tinggikan salib secara simbol, tapi biarlah kita menjadi terang di dalam kehidupan kita. Itu lebih berdampak. Karena kalau dia hanya diletak di gereja ini, salib tinggi-tinggi, orang hanya melihat salib kalau memandang gereja. Tapi kalau kita yang menjadi salib, kemanapun kita pergi, orang bisa melihatnya. Seringkali ketika kita membuat simbol-simbol salib, malah langsung orang alergi. Orang langsung menjauhkan diri dari kita. Tapi ketika kehidupan kita jadi terang, Bapak Ibu, orang akan mendekat kepada sinar.
Coba Bapak Ibu ketika mati lampu, tiba-tiba ada satu tempat yang hidup lampunya, orang akan mendekat ke sana. Karena ketika mereka di sana, mereka akan merasa nyaman. Apalagi di hutan Bapak Ibu. Karena ketika tidak ada lampu, akan ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti ada binatang buas, jangan-jangan nanti ular datang, jangan-jangan nanti lipas datang, jangan-jangan nanti kecoa datang, macam-macam. Tapi kalau lampu terang, kita tahu. Tanggung jawab kita. Salib itu berbicara tentang tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Katakan kiri kanannya, mari kita jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Itu salib. Dan itu harus kita pikul tanggung jawabnya apa? Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dunia ini membutuhkan solusi yang harus kita berikan kepada mereka. Kita harus menawarkan solusi-solusi bagi mereka. Walaupun terkadang gak diterima, penting kita sudah memberikan solusi itu. Jadilah garam Bapak Ibu. Dan garam itu tidak akan pernah berpengaruh kalau dia utuh. Benar? Pernah Bapak Ibu, bapak-bapak lah khususnya, kalau ibu-ibu mungkin gak pernah lah. Bapak pernah masak telur, apa namanya? Telur apa tuh ya? Telur mata sapi. Kalau telur dadar dicampur semua kan? Enak gitu loh. Tapi kalau telur mata sapi, itu kalau kita salah menempatkan garamnya nggak pas, hanya sebagian kecil yang asin. Apalagi kalau zaman dulu Bapak Ibu. Saya nggak tahu anak muda remaja, tahu nggak ada garam batu? Nggak tahu lagi kalian ya. Kalian hidup di dunia yang begitu hebatnya sekarang. Kalian nggak tahu batu ya, garam batu dulu garam besar-besar. Ya, kalau dia salah tempat, Bapak Ibu, kalau kita masak telur apa tadi, mata sapi tadi, kita masukkan garamnya dan dia tidak hancur, dia hanya di satu sisi ketika kita makan, darah tinggi. Orang Kristen kalau nggak benar dia, jadi membuat orang darah tinggi. Tensi naik, asam urat naik, kolesterol naik, gula naik. Kalau kita tidak larut, jadi musibah bagi orang. Makanya larut itu berbicara kita mau merendahkan diri. Terang juga, kalau dia tidak tepat pada tempatnya, membuat orang silau. Berapa banyak orang ketika ada cahaya, langsung matanya gini, silau men, gitu kan. Coba kalau mobil misalnya parkir saja, tiba-tiba ada cahaya sinar matahari dipantulkan ke sini Bapak Ibu. Kita jadi silau. Kadang hidup kita ini menyilaukan. Padahal kita punya tanggung jawab supaya kita menerangi, supaya orang tahu mana yang baik, mana yang tidak. Hidup kita namanya terang itu bisa membedakan. Oh ini salah, ini benar. Jangan kita pula yang menyatakan, oh itu bagus itu, akhirnya hancur. Jangan kita jadi provokator, jangan kita jadi kompor, tapi jadilah penyejuk, jadilah pemberi jalan damai. Itulah tanggung jawab kita, itu salib, nggak mudah Bapak Ibu, karena kita punya keinginan, karena kita manusia yang masih terbatas, tetapi inilah tanggung jawab kita. Yang berikutnya, menderita sebagai orang Kristen. Siapa di sini yang pernah menderita karena Kristen? Puji Tuhan. Ada lagi? Ya, yang lainnya belum pernah? Biar kita doakan. Janganlah Pak Pendeta, nggak boleh lagi itu ya. Tapi kita harus menderita sebagai orang Kristen. Saya pernah sampaikan firman Tuhan, Paulus di penjara bukan karena kejahatannya. Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kecurangan, enggak, tapi karena kebenarannya, karena dia memberitakan Injil, karena dia sayang kepada banyak orang, malah dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Yang berikutnya, kerelaan berkorban untuk Tuhan. Seringkali kita pelit untuk Tuhan. Salib itu berbicara tentang pengorbanan. Selama kita belum berani berkorban untuk Tuhan, kita belum memikul salib. Selama kita belum berani bayar harga untuk Tuhan, kita belum pikul salib. Karena salib itu letak di pundak yang harus kita pikul setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Lanjut. Mengikut Tuhan itu artinya apa? Mengikut apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang A. Lagu kaum wanita tadi luar biasa Bapak Ibu. Apalagi sama-sama kita praktekkan. Ya enak dengar nyanyinya Bapak Ibu, ada gitar, ada apa tadi itu? Krecek. Enak Bapak Ibu. Tetapi melakukannya nggak seenak menyanyikannya, benar gak? Kasih pasti lemah lembut. Enak Bapak Ibu? Ya,
refnya itu lagi paling sulit Bapak Ibu. Ajarilah kami ini saling. Tuhan sudah berapa kali ngajari kita, tapi kita ngeyel. Tuhan nggak ngajari kasih itu seperti ini, enggak. Tuhan ngajari kasih itu dengan membiarkan ada orang menyakitkan, ada orang menjengkelkan bersama kita. Itulah belajar kasih tadi. 2 SKS langsung dikasih Tuhan. Ketika kita nyanyi, ajarilah. Saya nggak nakut ibu-ibu ya. Nanti ketika pulang dari gereja ini akan mempraktekkan kasih itu. Tiba-tiba saja ada masalah dengan suami, dengan istri. Langsung nyanyikan kembali pujian itu. Ajarilah kami ini, atau suaminya nyanyi. Jadi ketika istrinya sudah mulai telinganya, mulai keluar asap gitu Bapak Ibu ya, langsung suami-suami nyanyi. Ajarilah kami ini saling, supaya diingatkan kembali. Karena ketika kita berkata, ajarilah aku Tuhan, Tuhan langsung kasih materinya. Materinya apa? Tiba-tiba ada orang menjengkelkan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Disitulah langsung kita belajar kasih itu. Kasih itu tidak dibisikkan dari surga. Mengasihi itu gini ya? Enggak, tapi kasih itu langsung ada praktek nyata dalam kehidupan kita. Dan enggak mudah Bapak Ibu. Tapi itulah namanya mengikut Tuhan. Artinya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mengatakan, yuk mengasihi. Mari kita mengasihi. Yuk mengampuni. Mari kita. Amin. Amin. Apa yang dikatakan Yesus itu yang kita ikuti, itu namanya pengikut. Bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang dikatakan Alkitab. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus. Orang mungkin berpikir, wah Yesus membuat mujizat, saya harus membuat mujizat. Ya, tapi untuk yang lain, Yesus menderita. Oh enggak, kita menderita. Yesus mengatakan, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi. Ada yang mau Bapak Ibu biar kita praktekkan langsung? Tangan saya gak gatal sedikit gitu ya, Bapak Ibu ya. Yesus ngalami. Yesus diludahi, Yesus gak dianggap. Bahkan di dalam Yesaya 53 dikatakan, rupanya pun tidak membuat orang tertarik karena penderitaan. Seolah-olah kita aja kadang kesal ya Bapak Ibu. Kesal gak Bapak Ibu nonton Indosiar yang orang benarnya itu disiksa? Orang benar selalu udah usahanya bangkrut, dibakar gitu Bapak Ibu kan. Kita yang nonton aja kesel. Tapi selalu ada happy ending kan gitu kan. Jagoan selalu menang. Tapi dalam firman Tuhan tidak selalu menang seperti itu loh Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengikuti gaya hidup Yesus. Wow Bapak Ibu. Yesus punya gaya hidup style yang berbeda. Yang berkelas hidupnya. Pergaulannya pergaulan yang beri efek, beri dampak. Mari kehidupan kita juga kita punya gaya hidup seperti Yesus. Yesus itu adalah orang yang suka mengasihi, suka berempati, suka berbuat baik, suka melakukan, memberikan pertolongan. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Dan yang terakhir dikatakan, meniru dan menjadi imitasi Yesus. Tahu Bapak Ibu imitasi? Bapak Ibu, kadang ada emas yang agak besar, ternyata itu bukan emas asli, tapi namanya imitasi. Bukan mastasi Bapak Ibu, imitasi. Jangan salah kita, jangan bilang mastasi, imitasi itu. Kita tidak bisa asli seperti Yesus, tapi kita bisa jadi imitasi Kristus. Kita meniru, kita menjadi tiruan yang serupa dengan Kristus. Bukan kita seperti Kristus, bukan kita Kristus. Kita bisa menjadi imitasi dengan kehidupan kita. Supaya kita inilah perwakilan Yesus di muka bumi ini, sehingga orang bisa melihat, oh Tuhan itu baik ketika lihat kita. Tuhan ingin kita mengikut Dia, caranya tadi ya, meniru dan menjadi imitasi Yesus. Pengikut itu dekat dengan yang diikuti agar bisa mengikuti. Karena kita ngomong pengikut Tuhan, tapi kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan, dipertanyakan pengikut. Follower itu adalah orang yang melihat terus yang di-follow-nya. Bapak Ibu mungkin ada di sini, Bapak Ibu ada pemuda remaja yang punya TikTok, ada ya, yang punya Instagram, kan ada namanya istilah follower ya, pengikut. Dan artis kan dia itu pengen punya banyak follower, makanya mereka melakukan banyak konten supaya punya follower. Dan follower itu akan mengikuti, karena ketika dia jadi follower, ketika ada sesuatu yang baru, itu akan langsung muncul di di dindingnya, di dinding HP-nya itu muncul. Ketika dia bawa ke TikTok, akan muncul ada yang baru nih dari si Anu gitu ya. Follower itu akan mengikuti, akan melihat setiap hari perkembangannya. Kita nggak bisa disebut follower kalau kita hanya melihat sekali seminggu, tapi setiap hari.
Demikian juga ketika kita mengatakan ngikut Tuhan, berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengikuti Dia? Contoh Bapak Ibu, kalau Hardi tadi nggak dekat dengan saya mau ke kiri, dia nggak akan ngerti itu, karena nggak dekat dengan saya. Tapi kalau dekat, dia bisa tahu, oh ke kiri ya, ke kanan ya. Pernah nggak Bapak Ibu ada datang ke satu daerah, tiba-tiba Bapak Ibu nggak tahu daerah itu, tiba-tiba ada orang dipercayakan untuk menjadi penuntun Bapak Ibu dari depan. Bapak Ibu ngikuti dari belakang. Bapak Ibu yang menentukan kecepatannya Bapak Ibu atau yang diikuti? Yang diikuti kan? Mereka kan terus. Bahkan kita, maaf ya, saya pernah ngalaminya Bapak Ibu. Pas detik-detik mau lampu merah, dia duluan maju gitu. Saya mengikuti, ya otomatis saya ikut kan? Nabrak lampu merah, akhirnya saya ditilang polisi Bapak Ibu waktu di Solo. Pernah. Gara-gara ngikuti, saya nggak tahu tempatnya, dia sudah maju, saya ikut juga maju. Tiba-tiba polisi yang datang. Karena saya takut jauh dari dia. Karena kalau saya jauh dari dia, saya bisa tersesat. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang rela jauh dari Tuhan. Nggak apa-apa. Kalau hari Minggu ini nggak ke gereja, masih ada minggu-minggu depan. Gitu Bapak Ibu ya. Kan rohani kali jawaban kita ya Bapak Ibu ya. Kalau 2 minggu ini nggak kerja, masih ada Paskah. Kalau Paskah nggak kerja, masih ada Paskah tahun depan. Tuhan itu kan maha baik. Yuk kita jadi pengikut yang dekat dong sama yang kita ikuti. Mari kita dekat dengan Tuhan. Enak nggak Bapak Ibu kali bilang, saya itu dengan dia dekat, kami gini loh. Wah kan keren Bapak Ibu. Coba kalau Pak Jokowi bilang, saya itu dengan Pendeta Morris itu dekat, saya bangga sekali Bapak Ibu, telinga saya ini mungkin agak sedikit. Kita saja senang kalau ada orang penting mengatakan, saya dekat loh dengan saya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi jangan kita bilang, saya dekat dengan Tuhan, tapi ketika orang lihat karakternya, yang benar loh gitu Bapak Ibu ya. Biarlah kehidupan kita mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini.